Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zikri Neva Nugraha selaku Ketua PMW dengan judul Pembudayaan Ikan Lele di Lahan Sempit Menggunakan Media Terpal. Adapun anggota saya yang pertama adalah Riki Ananda Putra, yang kedua adalah Putri Rizky, dan yang ketiga adalah Muhammad Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan gambaran perusahaan yang kami jalankan. Nama perusahaan: Pembudidayaan Ikan Lele di Lahan Sempit Menggunakan Media Terpal. Bidang usaha: budidaya. Jenis usaha: ikan lele. Alamat perusahaan: Perumahan Palmerah Permai, RT 12, Blok J nomor 8, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Nomor telepon 0812 7250 5900. Alamat email zikrineva2001@gmail.com. Tahun berdiri 2020. Visi dari perusahaan kami adalah mewujudkan pembudidayaan lele yang berkualitas baik dan unggul di pasaran. Adapun misi kami menghasilkan ikan lele yang berkualitas dan unggul dalam jangka waktu yang berkelanjutan dan menghasilkan ikan lele yang berdaya saing tinggi di pasaran. Baiklah, kami akan melanjutkan dengan bahan-bahan yang kami gunakan dalam usaha kami. Adapun bahan-bahan yang kami gunakan kami kategorikan menjadi dua macam, yaitu bahan habis pakai dan bahan tetap. Adapun bahan tetap terdiri dari papan kayu, kayu reng, paku, terpal, serok ikan, benang bulat, selang, mesin air, pipa 3/4 inci, elbow, jaring ikan 4 meter, lem fox. Segala bahan yang disebutkan tadi dibuat untuk kegunaan membuat kolam ikan lele dalam media terpal. Kemudian untuk bahan habis pakai kami menggunakan bibit ikan ukuran 5,7 cm up sebanyak 4.000 ekor. Kemudian bibit ikan ukuran 7 cm up sebanyak 3.750 ekor. Kemudian PF 1000 sebagai makanannya. Kemudian juga pelet ikan 781 dan pelet ikan 7812. Kemudian ada juga pelet ikan 7824 dan M4. Adapun kenapa kami menggunakan banyak pelet? Karena pembudayaan lele ini secara bertahap. Setiap lele tersebut mengalami masa pertumbuhan, maka peletnya pun berbeda-beda. Baiklah, itulah bahan-bahan yang kami gunakan dalam usaha kami. Oke, baiklah. Selanjutnya, saya Riki Ananda Putra selaku anggota dari program mahasiswa wirausaha dengan judul Pembudidayaan Ikan Lele di Lahan Sempit dengan menggunakan media terpal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang proses daripada usaha yang kami jalankan. Tentunya ada beberapa tahap dan fase yang kami jalankan selama usaha kami dalam menjalankan pembudidayaan ikan lele ini, yang mana usaha kami jalankan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Januari dengan acuan dari tahapan program PMW tahun 2020 ini, yang mana dimulai dari fase pembuatan usaha dan pembudidayaan bibit, yaitu tahap persiapan. Kemudian pada fase selanjutnya yaitu fase pemeliharaan dan pemantauan, yaitu pada tahap pelaksanaan. Kemudian di fase selanjutnya yaitu tahap pemanenan dan pemasaran, yakni merupakan tahap penyelesaian yang kemudian siklusnya itu berlanjut kembali, dimulai ulang dengan fase yang pertama tadi, yakni fase pembibitan. Karena yang setelah lele yang dipanen kemudian dipasarkan, kemudian di fase selanjutnya siklusnya kembali kepada peletakan bibit yang baru. Nah, di sini jadi konsep dari yang kami jalankan ada 3, yakni secara hematnya tahap persiapan yang merupakan pembuatan usaha dan pembibitan. Yang kedua, fase yang kedua adalah fase pelaksanaan, yakni pemeliharaan dan pemantauan. Kemudian fase yang ketiga yakni fase penyelesaian yang merupakan tahap pemanenan dan pemasaran. Kemudian siklusnya berlanjut kembali berputar kepada fase persiapan selanjutnya. Dari proses pembudidayaan ikan lele di lahan sempit menggunakan media terpal yang kami jalankan, tentunya ada kendala selama pelaksanaan, yaitu berupa kendala teknis, yang mana di dalam kami melakukan budidaya tersebut seperti diantaranya memelihara bibit ikan lele agar berkembang dengan baik, juga senantiasa memperhatikan kesehatan dan kualitas dari ikan yang kami budidayakan.
yang mana memang daripada pemeliharaan bibit ini harus memang betul-betul dipantau. Apabila tidak dipantau, maka perkembangan daripada bibit yang dipelihara itu akan menentukan daripada tahap-tahap selanjutnya, daripada kualitas lele yang bakal dihasilkan nanti. Kemudian daripada fase-fase yang telah dijalankan itu betul-betul sangat diperhatikan, maka daripada fase yang dijalankan pada tahap pemeliharaan dan pemantauan, dan pada fase yang terakhir yakni fase pemanenan dan pemasaran, itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tentang proses usaha yang kami jalankan dengan judul pembudidayaan ikan lele di lahan sempit menggunakan media terpal. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai tentang penggunaan dana pada usaha yang kami jalankan dalam program mahasiswa wirausaha tahun 2020 dengan judul yang kami buat yakni pembudidayaan ikan lele di lahan sempit menggunakan media terpal. Yang mana pada penggunaan dana ini kami bagi atas 2 tahap, yaitu penggunaan dana tahap pertama, yang mana penggunaan dana tahap pertama ini kami habiskan untuk pada biaya tetap dan biaya bahan habis pakai. Yang mana total dalam penggunaan dana tahap pertama ini yakni nominalnya 9.408.000. Kemudian pada penggunaan dana tahap kedua yakni fokusnya juga kami habiskan pada penggunaan biaya bahan habis pakai. Yang mana pada penggunaan dana tahap kedua ini kami habiskan dengan nominal 5.566.500. Baiklah, itulah laporan kami mengenai penggunaan dana dari usaha yang kami jalankan dalam program mahasiswa wirausaha tahun 2020 dengan judul kami pembudidayaan ikan lele di lahan sempit menggunakan media terpal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menginformasikan kepada teman-teman dan kepada sekalian semua mengenai tentang program mahasiswa wirausaha tahun 2020 dari kelompok yang kami jalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.